teman-teman semua, saya Gracia. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau ajak teman-teman untuk kita berdoa dulu. Oke? Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan baik, teramat baik dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat apa yang Tuhan kerjakan bagi kami pribadi lepas pribadi. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar Tuhan kami mau belajar firman. Kami mau bukakan hati pikiran kami kepada Engkau Tuhan. Jamahlah setiap hati Tuhan. Dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kerinduan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, hari ini kita mau belajar tentang satu tema, yaitu firman membentuk cara kita bertindak. Oke? Nah, ada satu ayat yang akan kita baca di Yosua 1 ayat 8. Ya, mungkin teman-teman sudah sering ya mendengar ayat ini, bahkan mungkin sudah hafal ya dengan ayat ini. Ya, Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Oke, firman membentuk cara kita untuk bertindak. Nah, kenapa penting sekali kita membaca firman? Kenapa di saat teduh kita harus baca firman, di gereja kita bahas firman? Karena itu tadi, firman itu sangat menentukan bagaimana kita bertindak, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita memperlakukan diri kita, bagaimana kita mengambil keputusan. Ya. Nah, ada satu teori yang menarik di bidang hukum gitu ya, teori social engineering. Nah, teori ini adalah teori tentang teknik merancang bagaimana kehidupan sosial. Teori ini dicetuskan oleh Roscoe. Nah, di dalam teori ini dijelaskan bahwa adanya hukum gitu ya, adanya hukum untuk mengendalikan dan membentuk manusia dalam bertingkah laku. Nah, jadi hal itulah yang menciptakan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu gitu ya. Nah, hukum itu membentuk kita dalam berkehidupan sosial. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya kehidupan bermasyarakat bersama bisa bisa teratur, bisa berjalan dengan baik ya. Ada keteraturan, ada keseimbangan antara hak-hak anggota masyarakat yang ada di dalamnya gitu. Boro-boro hukum di satu negara, di rumah kita masing-masing pun ada hukum gitu kan. Hukum nggak boleh pulang malam di atas jam 9. Hukum nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Hukum harus ini, harus itu gitu kan. Hukum itu dibuat bukan untuk menyenangkan satu orang, tapi demi kepentingan bersama ya. Nah, di negara Indonesia juga begitu. Contoh kecilnya peraturan untuk menggunakan helm waktu kita bermotor ya, bukan bermobil ya. Waktu kita bermotor nggak menerobos lampu merah. Kenapa ada peraturan itu? Supaya masyarakat Indonesia tertib, bukan hanya untuk menyenangkan polisi. Nah, karena kita tahu tujuannya supaya tertib, supaya teratur, waktu kita pakai helm, kita nggak menerobos lampu merah, bukan karena kita takut polisi, ya, bukan karena kita takut dipenjara, tapi karena kita tahu itu adalah peraturan dan kita harus tertib, ya, dan kita harus teratur lah, gitu. Nah, keberadaan hukum yang ada itu membentuk tindakan kita berperilaku. Iya, berperilaku terhadap orang lain tadi kan, berperilaku terhadap diri kita sendiri pun gitu ya. Nah, contohnya juga kita bijaksana gitu kan, berperilaku nggak buang sampah. Supaya apa?
supaya hidup bersih, hidup sehat, ramah lingkungan. Demikian juga firman Tuhan yang kita terima dari renungan melalui Alkitab. Demikian juga firman yang kita dengar melalui khotbah setiap hari Minggu, melalui persekutuan ya, melalui apa lagi? Melalui pemuridan, melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, demikian juga firman Tuhan. Yosua menerima Tuhan. Yosua menerima firman Tuhan sebagai hukum dalam tanda kutip, ya. Hukum untuk melakukan tindakan yang diperlukan. Teman-teman bisa baca ya di Yosua 1 ayat 1 sampai 18 ya. Nah, gunanya apa? Gunanya hukum itu diterima Yosua untuk dapat memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan supaya apa? Supaya bangsa Israel menuju negeri yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Nah, dalam kehidupan orang percaya sekarang pun demikian. Firman Tuhan adalah hukum yang membentuk kita sebagai orang percaya, supaya diri kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus, dan memampukan kita dalam bertindak, apalagi membuat keputusan. Membuat keputusan itu nggak gampang ya. Yang sering saya alami, kalau misalnya ada 5 hal dan kita harus memutuskan satu hal, itu lebih mending daripada memilih dari antara 2 gitu kan. Tapi kalau kita adalah orang yang suka merenungkan firman, nah firman itulah yang menjadi dasar kita untuk mengambil keputusan. Ya, tentang panggilan hidup, tentang ya macam-macam lah gitu kan. Kita akan diperhadapkan kepada keputusan. Nah, kalau kita kembali lagi di Yosua 1 ayat 8 itu, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Janganlah engkau lupa. Berarti ada kemungkinan manusia lupa, ada. Semua kita punya kemungkinan untuk lupa akan firman. Makanya diingatkan, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Jangan, gitu kan. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Jangan lupa renungkanlah itu siang malam ya, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Hanya orang yang merenungkan firman siang dan malam yang akan berhasil dan beruntung. Berhasil di sini bukan apa ya, bukannya apapun yang kau kerjakan ya bakalan lurus-lurus aja, enggak. Tapi berhasil di sini sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tepat gitu loh. Karena di luar sana juga banyak orang yang nggak kenal Tuhan, yang nggak merenungkan firman, nggak tahu itu firman, tapi bisa aja kok mereka berhasil, sukses. Tapi tidak tepat seperti apa yang Tuhan mau, gitu kan. Tidak apa ya, tidak berdampak kepada kekekalan. Nah, untuk itu firman ini mengingatkan kita untuk merenungkan firman itu siang dan malam. Nggak dibilang merenungkannya di hari Minggu pas ibadah, di hari pemuridan, but siang dan malam. Berarti everyday. Karena setiap hari kan ada siang, setiap hari ada malam. Berarti renungkan firman siang dan malam. Saya pribadi pun belajar gitu ya. Salah satunya itu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, mungkin teman-teman waktu saat teduh pagi-pagi mendapatkan firman, gak hanya waktu pagi-pagi itu direnungkan, tapi dalam aktivitas sepanjang hari itu juga perlu merenungkan firman itu. Supaya apa? Firman itulah apa ya, kalau pujian mengatakan firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman itulah yang menjadi sulu, yang menjadi apa ya, pelita. Karena apa? Karena dunia ini gelap. Kita butuh pelita, kita butuh terang gitu ya, yang menuntun kita. Kita butuh firman. Oke? Jadi ayo teman-teman, kita semua bangkit lagi. Waktu kita temukan firman, renungkanlah itu siang dan malam supaya kita bisa bertindak ya, dan apa yang kita kerjakan itu berhasil dan beruntung gitu kan. Tapi dalam tanda kutip berhasil tepat ya, sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita gitu. Nah,
pertanyaannya, apakah kita sudah menaati hukum itu? Ya, hukum atau menaati firman yang kita dengarkan mungkin tadi pagi melalui saat teduh, ya kan? Apakah kita sudah melakukannya? Ya, hidup berpadanan dengan hukum alias firman Tuhan itu memang gak mudah gitu ya. Ketika kita ketika kita mau taat pada hukum itu, kita akan menerima negeri yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Ya, kalau bangsa Israel itu taat sama hukum yang sudah diberikan Tuhan, Yosua 1 ayat 1 sampai 18, ya, mereka sampai kepada negeri yang dijanjikan. Kita pun demikian. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, kita bakalan sampai. Ya. Jadi, ayo teman-teman, kita bangkit lagi responi firman Tuhan supaya kita nggak jadi orang ya hanya mendengarkan, atau bahkan hanya firman itu hanya di pengetahuan kita saja, tapi biarlah firman yang kita terima, kita renungkan, responi itu, sehingga apa? Firman itu yang membentuk cara kita untuk bertindak. Oke teman-teman, semangat terus menjadi pelaku firman. Memang gak gampang, tapi pandanglah kepada Kristus, lihatlah ke depan, ada negeri yang dijanjikan Tuhan buat kita semua. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengarkan hari ini. Kami belajar Tuhan supaya kami menjadi pelaku firman. Benar Tuhan, firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh diajar, terima kasih kalau kami boleh ditegur dan diingatkan untuk terus merenungkan firman-Mu siang dan malam. Terima kasih Tuhan, bangkitkanlah setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, biarlah firman ini bertumbuh di dalam setiap hati kami dan menghasilkan buah. Terima kasih Bapa kami yang baik. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, keep on fire. Firman membentuk cara kita bertindak. God bless you.